hati-hati, nanti suaminya bisa selingkuh loh. Hai, selamat datang di Bidan Intan. Bidan Intan pemberi ketenangan. Tenang ya bun, semoga selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Semoga selalu sehat. Kita bertemu lagi di video kali ini bunda. Nah, di video kali inilah Intan akan membahas tentang baby blues. Ada yang pernah dengar sebelumnya atau belum pernah dengar sama sekali? Sebenarnya baby blues itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya? Atau malah belum pernah dengar sama sekali? Sebenarnya baby blues itu apa sih Bubit? Terus tanda-tandanya itu apa aja sih? Kita simak video kali ini ya. Bunda tuh capek. Kenapa sih kamu nangis terus? Duh, gemes banget. Loh, sayang, tanganmu kenapa? Kok merah-merah kayak gini? Loh, ini juga. Aduh, gimana ini? Apakah itu salah satu tanda bunda mengalami baby blues? Langsung aja yuk kita bahas. Tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip. Baby blues itu apa sih? Baby blues itu merupakan gangguan suasana hati bunda yang dialami oleh bunda setelah melahirkan. Kondisi ini memang menyebabkan bunda mudah sedih, lekas marah, menangis tanpa alasan, mudah gelisah, dan rasa bersalah dalam segala hal. Nah, baby blues ini dialami oleh 80% wanita yang baru melahirkan loh bun. Ada yang sebagian itu menyadari bahwa dirinya ini sedang mengalami baby blues. Tapi ada juga yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami baby blues. Untuk itu bunda, yuk kita kenali tanda-tanda baby blues. Bunda-bunda yang sedang mengalami baby blues ini adalah bunda mengalami mood swing. Bunda bisa tiba-tiba sangat bahagia karena mempunyai si kecil, dan bunda itu juga bisa tiba-tiba menjadi sangat sedih, bahkan menyalahkan diri sendiri. Lalu bunda juga merasa tidak mampu mengurus si kecil. Bunda itu jadi pemarah loh. Bahkan bunda tuh khawatir ke si kecil, dan itu sangat berlebihan kepada si kecil. Misalnya si kecil itu garuk-garuk pipi, bunda itu langsung kebingungan. Tangan si kecil merah, bunda juga langsung khawatir dan bingung yang berlebih. Selain itu bunda juga jadi sulit tidur. Malah bunda itu ingin selalu tidur atau bahkan menghindari si kecil. Atau bunda juga mengalami ketakutan yang lain yang tidak bisa diprediksi. Nah, perubahan perasaan inilah yang menjadi tanda-tanda bunda mengalami baby blues. Lalu penyebabnya apa aja sih? Penyebab terjadinya baby blues ini antara lain, pertama, adanya perubahan hormon setelah melahirkan. Hormon tersebut adalah hormon progesteron dan estrogen ya bunda. Tentunya perubahan hormon tersebut yang menyebabkan bunda mengalami mood swing yang tadi Intan sebutkan banyak banget tadi. Nah, itu bisa tiba-tiba tuh senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, pokoknya amburadul. Nah, tentulah bunda ini dapat memicu terjadinya baby blues. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor kelelahan. Ini biasanya disebabkan karena bunda ini sedang beradaptasi dengan peran baru, menjadi ibu baru. Sebelumnya itu tidak ada si kecil, lalu sekarang ada si kecil yang harus bunda urus. Sehingga waktu bunda itu habis untuk si kecil. Sedangkan bunda tidak hanya mengurus si kecil, tentunya bunda kan juga melakukan pekerjaan rumah, dan itu mungkin cukup banyak tentunya, apalagi ibu rumah tangga itu pekerjaannya seabrek ya kan. Belum lagi kalau si kecil rewel, sedangkan bunda harus mengerjakan yang lain ya kan. Tentunya hal ini membuat bunda kelelahan, dan waktu tidur bunda itu juga pasti berkurang.
Sehingga bunda akan sering marah ya kan, menangis tanpa sebab untuk meluapkan rasa lelahnya bunda yang sedang bunda alami. Hal itu juga dapat memicu terjadinya baby blues ya bunda. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah masalah-masalah seperti ASINya bunda seret, ASINya bunda sedikit, adek bingung puting, putingnya bunda lecet, putingnya bunda berdarah, putingnya bunda masuk ya kan. Padahal bunda harus menyusui sekecil. Karena masalah-masalah itulah sebagian bunda itu akan merasa, aduh aku gagal menjadi ibu, saya bukan ibu yang baik, saya tidak pantas jadi ibu, dan lain sebagainya. Pikirannya udah kemana-mana. Perasaan-perasaan inilah yang dapat memicu terjadinya baby blues. Selain faktor-faktor dari dalam diri bunda, ada juga faktor dari luar bunda, yaitu faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya baby blues, seperti kurang dukungan untuk bunda. Dan ini banyak komentar-komentar yang tidak enak dari keluarga, dari teman, dari tetangga, bahkan dari suami bunda sendiri. Itu juga menjadi faktor penyebabnya. Asimu kok seret sih? Gagal kamu jadi ibu? Gimana? Habis lahiran kok gendut sih? Hati-hati, nanti suaminya bisa selingkuh loh. Waduh bu, bayinya kok nangis terus sih? Gak boleh tidur siang loh, gak boleh makan pedas loh, nanti kasihan bayinya. Bunda, stop berkomentar yang tidak-tidak ya. Tahan diri dan jangan bicara sembarangan ke bunda yang baru selesai melahirkan, karena kita tidak tahu perasaan orang itu bagaimana. Bisa jadi kalimat bunda ini meningkatkan resiko terjadinya baby blues. Dan jika terus ini akan dilanjutkan secara terus-menerus, akan terjadinya depresi postpartum. Jangan sampai ya, dan efek besarnya bisa membuat seorang menyakiti diri sendiri, bahkan bisa menyakiti bayinya. Bahkan yang paling parah adalah membunuh bayinya, bahkan dia bisa bunuh diri. Jangan sampai ya. Untuk itu, bunda jangan berkomentar yang tidak-tidak ya. Mengejudge orang itu mungkin memang sesuatu hal yang gampang, yang membuat ketagihan ya kan, tapi itu bisa berefek buruk untuk seseorang, walaupun itu tidak secara sengaja ya bunda. Untuk itu siapapun yang menjenguk bunda pasca lahiran atau satu rumah dengan bunda pasca lahiran, sebaiknya beri dukungan dan tanya, aku bisa bantu apa? Kamu kesusahan tidak? Kalau ada apa-apa cerita ya. Nah, kalimat itu justru secara tidak langsung bunda turut mensupport seseorang untuk melewati proses menjadi seorang ibu. Nah, begitu ya bun. Lalu untuk bunda-bunda yang mulai merasa, wah aku mengalami baby blues, apa yang harus aku lakukan? Nah, pertama, bunda jangan membebani diri. Jika bunda merasa tidak sanggup mengerjakan semuanya, tentunya bunda bisa meminta tolong kepada orang terdekat ya. Lalu yang kedua, usahakan bunda itu tidurnya cukup ya. Untuk si kecil, tidurnya usahakan bunda juga ikut tidur. Jadi ketika si kecil tidur nih, bunda ikut tidur ya. Nah, jangan ragu-ragu meminta tolong dengan pasangan untuk gantian menjaga si kecil. Lalu selanjutnya, coba deh bunda itu berbagi cerita dengan orang-orang terdekat seperti suami atau orang-orang yang menurut bunda itu nyaman diajak ngobrol ya bun. Nah, juga nih untuk pak suami, bunda pasca melahirkan memang perlu diperhatikan ya pak. Kalau misalnya pak suami merasa istrinya itu suasana hatinya itu berubah-ubah, atau istrinya kelihatan murung, sedih, coba ditanya, diajak ngobrol, jangan malah dicaci, dimaki, dikata-katain. Ini anakmu tuh nangis, jangan cuma diem aja, digendong, diasihin, haha, semua yang menyebalkan ya kan. Karena memang pada saat seperti itu, seorang istri sangat membutuhkan dukungan penuh dari pak suami.
Lalu untuk Bunda, jika Bunda sudah coba bercerita dan tapi masih mengalami baby blues, ada baiknya Bunda segera periksa ke psikolog atau bahkan ke psikiater ya Bunda, supaya dapat diberikan penanganan lebih lanjut dan diberikan treatment-treatment tentang hal-hal apa aja nih yang sebaiknya Bunda lakukan. Nah, itu tadi ya Bunda penjelasan mengenai baby blues. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu untuk bunda-bunda semua. Dan bunda-bunda semua adalah orang yang keren, orang yang hebat, orang yang tangguh. Oke Bun? Oh iya, jangan lupa di like ya. Dan langsung di komen di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jangan lupa ya Bun, di-share juga. Dan langsung tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!